Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu falyanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala aydan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahu maulana al-azim. Al-hadirun wal hadirat jamaah salat isya dan salat tarawih Masjid As-Siratal Mustaqim, para asatir, para hujjaj, para kesepuhan, para pilih sepuh, aparat pemerintah, adik-adik, putra putri semuanya yang berbahagia. Pertama, mari bersama-sama bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa alhamdulillah pada detik ini kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk mengabdi, berbakti, beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena mungkin ada di antara saudara kita yang tidak sempat, apakah karena sakit atau mungkin ada hal-hal yang lain. Sidang salat tarawih rahimahullah, panitia menugaskan saya pada malam hari ini untuk menyampaikan yaitu satu judul yang judulnya adalah manajemen waktu. Ada pepatah di dalam bahasa Arab menyatakan as-sayfu al-waqtu kas-sayf, al-waqtu kas-sayf illam taqtahu qatara. Artinya waktu itu adalah seperti pedang. Begitu. Waktu seperti pedang. Apabila kamu tidak gunakan waktu itu, maka pedang itu akan menyabet kamu, akan memotong kamu. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada pepatah Arab lagi mengatakan al-waktu asmanu minal zahab. Waktu itu lebih berharga, lebih berarti daripada emas, berlian, perak dan sebagainya. Para hadirin sidang salat tarawih yang berbahagia, bicara tentang manajemen waktu, maka kita akan mencoba menyampaikan bahwa memang waktu itu harus dimanajemeni. Begitu. Bicara tentang manajemen, nanti ada manajemen konvensional, ada manajemen Islam atau manajemen spiritual. Begitu.
Secara konvensional, manajemen itu bagaimana? Kalau manajemen waktu itu adalah bagaimana kita merencanakan waktu. Artinya waktu itu kita rencanakan seperti apa, untuk apa, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu bagaimana kita melaksanakan rencana itu sesuai dengan apa yang menjadi rencana kita. Setelah kita melaksanakan perencanaan kita tentang waktu, maka kemudian kita melakukan evaluasi terhadap bagaimana kita melaksanakan waktu. Apakah kita melaksanakan atau menggunakan waktu melaksanakan kegiatan waktu itu sesuai dengan yang kita rencanakan atau tidak, itu dievaluasi. Di dalam Islam tidak hanya sekedar itu, atau di dalam manajemen Islam itu atau spiritual itu tidak sekedar yaitu merencanakan bagaimana menggunakan waktu, bagaimana melaksanakannya, dan bagaimana evaluasinya. Tidak sekedar itu, tapi itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu adalah berada dalam kerugian. Siapa saja, kita semuanya, berkenaan dengan waktu ini atau waktu yang disediakan oleh Allah kepada kita setiap hari, setiap saat. Kata Allah, kita adalah berada pada posisi rugi. Lalu kemudian Allah menjelaskan, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Jadi artinya bahwa dengan adanya waktu yang ada pada kita, apabila kita beriman, insya Allah bahwa waktu itu tidak akan menjadikan kita menjadi orang yang merugi. Saat kita berada pada waktu-waktu yang kita lewati, dan kita adalah orang yang meyakini terhadap Allah, paling tidak kita adalah meyakini dengan 6 keyakinan yang menjadi rukun iman, yaitu kita percaya kepada Allah, ya, percaya kepada yang kedua apa? Kitab-kitab Allah, para malaikat. Percaya kepada malaikat-malaikat Allah, bahwa di samping kita percaya kepada Allah ada para malaikat, yang dimana para malaikat itu sebetulnya adalah tentara-tentara Allah yang menjaga kita setiap saat, ya, seperti itu. Kemudian percaya kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab bukan sekedar pada zaman yang terakhir ini pada Rasulullah, tidak, tapi dulu Allah telah menurunkan Alkitab. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Walaupun sayangnya kitab Injil kemudian banyak dirubah, ya, sehingga tidak asli lagi. Nah, kita harus percaya itu, bahwa kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi itu adalah sebagai ayat-ayat Allah yang memberikan petunjuk kepada manusia. Kita yakin dan kita percaya. Dengan Al-Quran kita yakin dan kita percaya apa isinya, semuanya kita adalah yakin. Kemudian kita percaya kepada para rasul. Allah mengutus para rasul dari semenjak Nabi Adam sampai terakhir kepada Nabi kita Muhammad SAW.
kita itu pun percaya bahwa mereka adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk mensyiarkan agama Allah, menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, dan menolak kebatilan. Itu semuanya para rasul, dan kita percaya. Kemudian percaya kepada hari akhir. Kita percaya bahwa nanti suatu saat kita akan dibangunkan oleh Allah ketika sudah wafat, dan kemudian kita akan digiring kepada mahsyar dengan kondisi manusia yang berbeda-beda. Ya, ada yang wajahnya cemerlang, ada yang jalannya sambil berangkat, ada yang berjalan dengan kepala, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah tergantung amalannya sahabat itu kita juga percaya. Termasuk yang terakhir adalah qadar baik dan qadar buruk, ketentuan Allah kepada manusia yang baik dan ketentuan Allah yang buruk. Nah, orang yang percaya kepada Allah itu biasanya diimplikasikan, diwujudkan, dibuktikan dengan perilaku perbuatan sehari-hari. Misalnya tunduk kepada Allah, ibadah kepada Allah. Misalnya dia menjadi orang baik, orang yang berakhlak baik, berperilaku baik. Makanya dikatakan illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Insya Allah kalau kita beriman, maka kita tidak akan rugi dengan waktu yang diberikan Allah kepada kita. Wa amilus sholihat, di samping beriman mereka adalah beramal saleh, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya beribadah kepada Allah, misalnya kita berbuat baik dengan sesama manusia, sedekah, baca Al-Quran, apalagi di akhir sebelum Ramadan kita hajud di masjid di malam hari dan seterusnya dan seterusnya. Ketika kita beramal soleh, maka kita tidak akan merugi. Cuman problemnya adalah bahwa barangkali kita, ya saya juga mungkin sama, bahwa waktu-waktu yang berjalan itu tidak pernah itu direncanakan. Pokoknya jalan begitu saja. Yang penting kita berbuat baik, beramal soleh, tetap beriman. Tapi saya kira juga bagus juga apabila kita merencanakan. Oh, ada yang perencanaan global. Perencanaan global itu ya anak-anak muda biasanya yang memiliki cita-cita yang besar, kan begitu ya? Dia punya cita-cita, saya belajar nanti sekian tahun saya selesai sarjana. Setelah itu mungkin saya akan belajar lagi S2, S3. Setelah itu dia merencanakan untuk beraktivitas, mencari kerja. Ya, bisa juga secara global. Maka nanti saya akan begini dan sebagainya. Nah, itu juga bagaimana kita melaksanakan. Terkadang ada juga mereka yang gagal di tengah-tengah jalan. Kenapa gagal? Banyak faktornya. Bisa karena uang tidak ada, belajarnya tidak lanjut. Uang ada, tapi dianya adalah malas-malasan. Belajar dulu capek sehingga tidak belajar, sehingga menjadi tidak berhasil. Dan banyak lagi yang lain. Di dalam Islam bahwa ketika kita merencanakan sesuatu, yang konvensional itu tidak melihatnya, pokoknya merencanakan sesuatu dengan gaya pikir kita merencanakan sesuatu. Tapi dalam Islam itu Allah mengingatkan kepada kita juga. Tadi saya sebutkan dalam surah Al-Hasan. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, lagi-lagi orang yang beriman lagi. Falyanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah suatu jiwa seseorang itu hendaklah selalu melihat apa yang telah kita lewati. Apa yang kita lihat? Banyak sekali.
Mungkin dulu ketika kita masih muda agak gandelan, kita lewati seperti itu. Atau mungkin kita agak ceroboh yang kemarin-kemarin, ya seperti itu. Kata Allah, lihatlah yang sudah lewat itu, falyanzur nafsum ma qaddamat. Lihatlah apa yang sudah lewat. Ya, kemudian apa? Untuk merencanakan yang berikutnya. Kalau dulu gagal, kita cari apa faktor yang menjadikan kita gagal. Al-Quran pun seperti itu. Oh ini yang menjadi kita gagal. Kita jangan ulang lagi. Makanya Allah melanjutkan wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Supaya apa? Supaya yang lalu itu yang mungkin tidak baik dan sebagainya tidak kita ulangi lagi. Sesungguhnya Allah Maha tahu. Ya, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha tahu terhadap apa yang kamu sekalian kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan pada masa lalu, baik, buruk, bagus, tidak bagus, itu Allah semuanya tahu. Karena tahu, ya kalau yang tidak bagus kita tidak ulangi lagi. Kita melihat ke depan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, yang lebih bermanfaat. Kaum muslimin, muslimat sidang salat tarawih yang berbahagia. Tentunya adalah bahwa orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dalam Islam memanfaatkan waktu itu semuanya ibadah. Itu begitu. Ya, tapi kalau dalam konteks yang manajemen non konvensional, ya barangkali tidak sejauh itu. Yang penting waktu digunakan untuk apa aja terserah saja. Tapi dalam Islam enggak. Kita merencanakan suatu perbuatan yang bisa diartikan sebagai ibadah. Karena kita orang beriman, kita bekerja di kantor ibadah. Ya, seperti itu. Kenapa? Misalnya kita bekerja di kantor pemerintah, kita niatkan untuk beribadah, sehingga selama waktu yang kita gunakan selama bekerja itu menjadi nilai ibadah, sehingga menjadi nilai yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ketika kita bekerja di kantor adalah memiliki unsur-unsur perilaku yang barangkali itu tidak mengandung ibadah. Misalnya korupsi, menipu orang, ya, kalau bekerja itu juga menipu dan sebagainya. Maka ini orang yang merugi. Nah, dalam Islam itu tidak ada rencana yang seperti itu. Semua rencana itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan hidup kita, waktu kita itu akan semua menjadi nilai yang baik, menjadi nilai beribadah untuk kita semua. Sehingga tidak ada yang tidak baik kecuali adalah manfaat bagi kita. Demikian barangkali yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Jalal wal Ikram wa rahmatullahi sayyidina Muhammad fil awwal wal akhir. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana wa hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li asatidatina wa liman rabbana wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimin
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت صوم غد ورمضان هذه السنة لله تعالى. صلى الله عليه Allah